Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasina Waliyah dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem politik Islam serta substansi pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai sejarah adanya khilafah, yang kedua kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang ketiga substansi pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berbicara tentang Islam yang ada saat ini merupakan kelanjutan Islam yang telah menjadi sejarah di masa lampau. Dan secara Islam, istilah khilafah pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam artian menggantikan Rasulullah mengurusi bidang kenegaraan. Islam terus berkembang dalam masalah politik dan ekonomi, terutama pada masa khilafah. Khilafah sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah yang menaungi seluruh umat Islam dan berbagai aspek kehidupan, seperti ketatanegaraan, muamalah, dan lain-lain. Tata cara pemilihan dan sistem peralihan kekuasaan pada masa ini mengindikasikan sistem politik yang demokratis sebagai implementasi dari prinsip syura dalam kepemimpinan Islam. Dari aspek bentuk negara, periode ini sistem pemerintahannya bersifat sentralistik, dalam arti khalifah menjadi pusat pengelolaan pemerintahan. Semua keputusan berada di tangan khalifah. Tidak ada model pembagian atau pemisahan kekuasaan yang tegas seperti sebagaimana yang ada pada sistem pemerintahan modern. Sistem khalifah sentris yang terjadi pada masa ini dipengaruhi oleh struktur dan kultur masyarakat. Kedudukan khalifah yang menempati posisi patron yang tidak hanya menjadi kepala negara, tetapi juga sebagai kepala agama. Meskipun sentralistik pada masa ini, sistem politik Islam pada masa ini berkembang secara dinamis, terutama pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab dan Utsman ibnu Affan. Periode pertama khilafah disebut juga dengan periode Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tidak ada nas yang qat'i atau isyarat yang jelas dari Nabi mengenai siapa yang menggantikan beliau menjadi pemimpin. Yang ada hanya Rasulullah SAW memerintah kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat sebelum beliau wafat. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu melalui musyawarah antara kaum muhajirin dan ansor, sehingga bisa disepakati Abu Bakarlah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Adapun sistem pemerintahan yang dipakai atau dianut oleh Abu Bakar pada masa pemerintahannya yaitu bersifat sentralistik, dalam artian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar ketika ada masalah selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Adapun kebijakan politik yang ditetapkan oleh Abu Bakar antara lain yaitu mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah SAW yang belum terlaksana tatkala beliau masih hidup. Selanjutnya yaitu memberantas pembangkang zakat serta memerangi nabi-nabi palsu secara gencar, sehingga para pembangkang merasa terpojokan dan kembali kepada ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian Abu Bakar mengembangkan perluasan wilayah Islam keluar Arab. Untuk itu beliau membentuk kekuatan di bawah komando Khalid bin Walid yang dikirim ke Irak dan Persia, dan menugaskan 4 panglima perang untuk menyebarluaskan Islam ke Irak dan Syria. Menjelang wafatnya beliau, Abu Bakar, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya dan meminta kaum muslimin untuk membaiatnya. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah melalui penunjukan khalifah yang dilakukan oleh Abu Bakar
setelah menerima persetujuan dari para sahabat yang lain. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar antara lain perluasan wilayah, administrasi pemerintahan dan penataan kota, menetapkan sistem pemberian gaji dan pajak tanah, mendirikan lembaga-lembaga peradilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan legislatif, mendirikan Baitul Mal, mendirikan mata uang, dan menetapkan tanggal hijriah, serta melakukan mengkodifikasi Al-Quran yang tercecer. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab membentuk Dewan Permatur yang akan memilih penggantinya kelak, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubaid bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar yang menjadi penengah dan tidak memiliki hak suara. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dibentuklah Dewan Musyawarah yang terdiri dari atas 6 orang sahabat guna menentukan siapa yang pantas menjadi khalifah yang akan memerintah umat Islam, yang pada akhirnya suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman antara lain menumpas pemberontakan, terutama di daerah Iskandaria dan Khurasan, yang pada akhirnya memunculkan adanya pembangunan angkatan laut, melanjutkan perluasan wilayah yang sempat berhenti pada masa Umar, serta melanjutkan mengkodifikasi Al-Quran dengan menunjuk Zaid bin Haris sebagai ketuanya, yang kemudian setelah selesai dikirim kepada gubernur di daerah dan Musab yang sebelumnya dimusnahkan untuk menghindari perselisihan dalam perbedaan pembacaan Al-Quran. Dalam pemerintahannya, banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di samping itu, tidak sedikit juga polemik dan pesan negatif yang terjadi di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pengukuhan Ali bin Abi Thalib tidaklah semulus pengukuhan khalifah-khalifah sebelumnya. Baik pemberontak maupun Ansar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali sebagai khalifah. Beliau dianggap melalui kepemilihan terbuka. Akan tetapi, suasana pada saat itu sedang kacau, sehingga keabsahannya ditolak oleh sebagian masyarakat. Termasuk salah satunya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Ali adalah menarik kembali tanah hibah yang telah dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya ke dalam kepemilikan negara, menurunkan dan mengganti para gubernur yang korupsi, serta menata kembali Baitul Mal yang pada masa Utsman bin Affan diselewengkan kegunaannya. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu momen pun yang bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang stabil. Pada saat itu, Perang Jamal terjadi, kemudian Perang Siffin yang menimbulkan konflik politik antara Ali dan Muawiyah memuncak dan diakhiri dengan peristiwa Tahkim yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan Thariqah yaitu Khawarij. Akibatnya, di ujung pemerintahan masa Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Substansi pemerintahan Islam pada masa khilafah antara lain melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah,
membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama, memperluas wilayah kekuasaan Islam, serta mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam materi, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.